Assalamualaikum teman-temanku, jumpa lagi dengan aku ya, Mama Keisha. Ketemu lagi di video sederhana aku. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Ini adalah video perjalanan kami menuju Cilengsi ya teman-teman. Kita sekeluarga ini mau menuju Cilengsi. Nah, ini suasana sore hari di tol dalam kota. Kita tadi itu berangkatnya itu memang udah sore ya teman-teman. Karena tadi itu kita nunggu si Keisha ini pulang sekolah. Nah, dari sekolah itu tanpa mandi, tanpa ganti baju, langsung kita bawa aja ya teman-teman. Jadi Keisha ini masih dalam keadaan belum mandi. Kalau nanti itu sampai di rumah Cilengsi itu kemalaman, jadi ya udah kita putuskan untuk langsung berangkat. Ini aku udah sampai di tol Jor ya teman-teman. Ini suasana malam. Ini sesudah maghrib ya. Suasananya seperti ini. Tadi itu lumayan macet pas sampai di tol dalam kotanya. Nah, untuk perjalanan kami ini lumayan lancar dan alhamdulillah kami ini sudah sampai di rumah. Keadaan rumahku setelah aku tinggal selama 1 bulan ya teman-teman. Itu perabotannya aku tutupin supaya nggak berdebu. Kali ini alhamdulillah nggak ada tikus yang masuk, tapi kalau yang bulan kemarin itu pas aku datang itu tahu-tahu udah berantakan semua. Itu udah berantakan, diacak-acak sama tikus teman-teman. Tapi alhamdulillah ini nggak ada, aman sentosa. Karena bulan kemarin itu kita lupa nutup lubang gotnya, jadi tikusnya itu langsung masuk dari got. Sebelum anak-anakku ini turun, aku harus bersihin rumah dulu teman-teman. Harus aku sapuin, takutnya anakku itu nanti kakinya ngeres semua. Kalau rumah jarang ditempati itu memang kotor ya teman-teman. Karena apa, debunya itu tebal banget. Karena rumah aku juga posisinya ini ada di pinggir jalan. Jadi setiap kami nginep ke sini udah kayak gotong royong gitu teman-teman, yang bersihin rumah mulai dari belakang sampai ke depan. Ruang tamunya tadi aku sapu, ini anakku aku suruh turun satu-satu. Yang penting mereka itu bisa naruh itu perabotan yang dibawa tadi ya teman-teman. Kalau belum disapu nanti bisa kotor semua karena memang debunya itu super tebel. Masih ada beberapa barang lagi di dalam mobil yang harus dimasukkan ke dalam rumah karena biasa teman-teman kita itu bawa perbekalannya harus lengkap ya. Biasalah kalau udah di sini itu kami males keluar, jadi kami itu memang benar-benar menikmati istirahat ya. Ya entahlah mau dibilang rumah singgah atau rumah apa gitu. Yang penting kami itu kalau udah sampai di sini males keluar, terus kami itu pengennya tidur-tiduran gitu teman-teman. Karena kalau menurut aku suasana di Jakarta sama di sini itu beda banget, dan anakku itu sebenarnya betah di sini. Mereka itu kalau udah diajak ke sini pada nggak mau pulang lagi ke Jakarta ya teman-teman. Ini aku mau lanjut dulu nyapunya dan ini disambung keesokan harinya ya teman-teman. Itu aku udah kecapean, jadi semalam itu memang udah bawa bekal dari rumah Jakarta, jadi semalam itu kita langsung makan. Ini pagi hari aku lagi buat teh buat bapaknya. Biasa teman-teman suamiku itu kalau pagi-pagi memang ngeteh ya. Terus di sini juga aku mau nyiapin sarapan buat anak-anakku teman-teman. Ini aku mau bikin sarapan ceritanya. Berhubung sisa nasi itu semalam masih ada, jadi ini mau aku goreng aja ya teman-teman. Kan sayang kalau masih sisa banyak harus dibuang. Dan itu juga suamiku dari rumah Jakarta itu bawa singkong yang udah dikukus gitu. Memang hobinya makan singkong ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, dia itu seneng banget makan singkong rebus seperti ini. Nggak mau bazir, ini nanti singkongnya mau aku goreng, mau aku campuri dengan tepung biar agak-agak crispy gitu. Sebenarnya di komplek ini tuh ada yang jualan sayur ya teman-teman, ada yang tukang idaran gitu, abang-abang yang lewat depan rumah. Keluar rumah pun aku kadang-kadang udah males banget ya teman-teman. Kadang-kadang tetangga aku itu sampai pada bingung, ini si ibu kapan datangnya terus kapan pulangnya nggak ketahuan. Begitulah ya teman-teman, mungkin kita itu keadaan sehari-hari itu memang udah capek, jadi kalau di sini itu memang benar-benar pengen istirahat, menikmati hari bersama anak-anak dan keluarga. Lanjut aku bikin sarapannya. Nah, ini nasi gorengku udah mau siap teman-teman. Tuh aku masih sempet ngangetin nasi ya, karena kalau nggak diangetin pasti paginya itu basi. Karena memang itu kemarin tuh aku bawa nasinya banyak, jadi ini sisanya juga lumayan banyak ya, cukuplah buat nasi goreng. Yang aku manfaatin itu makanan yang aku bawa dari rumah aja teman-teman. Ini semuanya stok yang ada di sini juga masih ada. Aku masih punya stok beras, minyak sayur, terus ada bawang-bawangan gitu. Karena memang sengaja sebelum ditinggal itu ya memang harus ditinggali beras, terus minyak, pokoknya kebutuhan dapur tuh harus ada. Itu kata-kata orang tua ya teman-teman. Pokoknya bumbu dapur lengkap harus ada di rumah ini. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya, entah itu pamali atau enggak, yang penting kita itu bisa mempermudah. Kalau kita pas datang gini kan pasti masih ada persediaan ya. Coba kalau nggak
nggak ada persediaan, kan kita susah juga. Kalau dipikir-pikir omongan orang zaman dulu itu bener semua ya teman-teman. Berarti nenek moyang kita itu memang pinter ya. Itu pamali tapi memang bermanfaat banget kalau kita dalam keadaan kepepet terus lupa nggak bawa bumbu. Waduh, bisa-bisa masaknya nggak pakai bumbu. Tapi kalau semua tersedia di sini kita tinggal nambahin aja ya teman-teman. Nah, ini nasi gorengku udah mateng dan ini aku mau nyiapin sarapan buat anak-anakku. Berhubung piring kami itu di sini terbatas ya teman-teman. Nah, semalam itu makan belum cuci piring, jadi ini mau cuci dulu piringnya. Karena ini memang sekedar cuma tempat singgah, jadi kami itu nggak punya perabotan banyak di sini. Mesin cuci pun aku nggak punya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki mau juga sih beli supaya nyucinya itu nggak susah. Tapi kalau untuk kulkas takutnya itu rusak ya karena colok cabut gitu ya. Kalau kulkas kan harusnya nyolok terus. Jadi kami itu sering ke Jakarta terus pulang kan rumah ini harus kita matikan listriknya. Ya pokoknya alhamdulillah dinikmati aja ya teman-teman. Memang kami itu sering mondar-mandir Jakarta Bogor. Walaupun capek tapi hati kami itu seneng banget. Teman-teman punya nih rumah yang seperti kami ini teman-teman. Rumahnya itu ada 2 terus jaraknya jadi itu jauh-jauh. Memerlukan waktu khusus untuk bisa sampai ke sini ya teman-teman. Masya Allah banget, kalau nggak pas liburan atau bapaknya Kesya itu libur, aku nggak bakalan bisa sampai ke sini. Pengennya itu sih setiap saat bisa berkunjung ke sini karena kami itu memang ya betah tinggal di sini. Apa boleh buat, karena aku dan anak-anakku itu tinggalnya di Jakarta, jadi rumah ini aku tempatinya itu cuma 2 minggu sekali ya teman-teman. Aku lagi libur dan bapaknya Kesya juga libur. Pokoknya ya udah dinikmati aja, dianggap aja kalau ke sini itu jalan-jalan terus nginep di villa. Tapi villanya itu gratis ya teman-teman. Coba kalau ke puncak aku harus bayar, satu kamarnya itu bisa 500.000. Aku tuh harus nyewa 2 kamar karena anakku itu 4. Ya pokoknya kami itu menganggap kalau ke sini itu liburan ya teman-teman, karena kalau di tempat aku ini mau ke alun-alun kota Bogor juga deket, mau ke puncak juga nggak terlalu jauh. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.